Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Inilah saatnya momen kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian bersemi. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kasih dan damai-Mu selalu bersemi di hati kami setiap waktu. Kami percaya Tuhan, kalau kami sampai di sini saat ini,
karena Engkau begitu baik. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami mau terus bersyukur, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Engkau Allah Immanuel bagi setiap kami. Allah yang menyertai bagi setiap kami. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Mari yang percaya katakan, Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Berkatilah kita semua. Apapun tahunnya, kita percaya Tuhan tidak akan pernah berubah dan selalu menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan. Dan sekarang kita akan memuji kita dengan satu pujian tertawa. Mari katakan karya bersonaku, karya bersonaku, kawanku dari dalam hatiku memberi warna. Kau ruang semua berita, kau beriku sukacita, membuatku selalu tertawa. Kau selalu lagu bahagia dalam hatiku, mulutku bersorak. Namamu berkatku dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, kasih tahu Rohmu hadir di hidupku, dan ku mencari memuji di hadapan-Mu Yesus. Kasih tahu Rohmu hadir di hidupku. Mari kita nyanyikan dari awal dengan sukacita. Karya-Mu bersonaku, kawanku dari dalam hatiku memberi warna. Kau buang semua derita, kau beriku sukacita, membuatku selalu tertawa. Selalu lagu bahagia hatiku, mulutku bersorak. Mari katakan
nama Tuhan. Sekarang kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 103 ayat yang ke-17 hingga yang ke-18. Mazmur 103 ayatnya yang ke-17 hingga ke-18. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, yang beringat untuk melakukan firman-Nya. Amin. Dan sekarang kita akan membacakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya, Tuhan Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, dimeniti kasih Sarah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga, bangkit pula dari dalam mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang sejahtera, Tuhan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Saya undang anak sekolah minggu. Mari kita nyanyikan habis dengan hati yang tertuju akan Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwa, aman bersamamu. Dari harta dan
kita baca, apa yang kita dengar, kita pahami dan kita lakukan dalam kehidupan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh ada di gedung gereja, tempat di mana setiap hari Minggu kami beribadah kepada Tuhan. Seberapapun jumlah kami tidak ditentukan oleh berapa banyaknya kami. Tetapi sejauh mana kesungguhan hati kami di hadapan Tuhan, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan di pertengahan ibadah ini, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada setiap kami atau berfirman kepada setiap kami. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun sidang jemaat-Mu yang akan mendengar melalui YouTube. Kami percaya firman yang kami dengar tidaklah sia-sia. Oleh karenanya pengurapan yang baru itu yang kami perlukan. Urapi sekali lagi hamba-Mu ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyapa setiap sidang jemaat-Mu, termasuk juga menyapa hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Baik sidang jemaat, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua. Kalau minggu lalu Yosua pasal yang pertama, kali ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-6. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayat 27. Namun kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang kelima saja sidang jemaat. Nanti sisanya sidang jemaat boleh baca di rumah masing-masing. Kita akan membaca secara bersamaan. Hitungan yang ketiga. 1, 2, iya. Pada waktu itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Amin. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang pagi hari ini ada Pak Alek yang sudah sekian lama tidak bersama-sama ibadah hari Minggu ya. Dulu iya, sudah lama sekali. Natal kemarin datang dan hari ini boleh datang. Semoga terus datang ya Pak Alek ya. Pak Alek ini kawannya Pak Agus. Kita sudah lama tidak ketemu, baru ketemu kemarin lagi, dan hari ini boleh hadir. Ya, yang kedua, ya kita bersyukur di mana
orang tua Ibu Ratmi sudah selesai menjalani operasi. Juga saya dengar tadi sudah keluar dari ruang ICU ya. Sehingga kita berharaplah semua baik-baik, sehingga itu Ibu Ratmi dan Naldo hari ini tidak beribadah bersama dengan kita karena pulang tadi pagi ke Jawa ya Pak Apris ya. Saya kurang tahu nanti datang ke sana jam berapa. Ya, sekitar jam 2-an ya. Ya, semua perjalanan boleh berjalan dengan baik. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita melihat tadi dalam bacaan kita bagaimana Yosua menerima perintah, menerima amanat untuk dapat menaklukkan kota Yeriko yang berkubu. Ya. Yang tertutup pintunya untuk tidak bisa dijangkau oleh bangsa Israel lewat kepemimpinan Yosua. Sebab kalau penduduk Yeriko ini masih tetap dibiarkan atau tidak direbut atau ditaklukkan, maka itu akan menjadi batu sandungan bagi bangsa Israel. Dan tidak mungkin bangsa Israel mengalami damai, mengalami ketenangan selama mereka berada ya bersama-sama hidup di tanah perjanjian. Ini kayaknya mic-nya hilang-hilang ya suaranya. Jadi sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita di sini belajar bagaimana akhirnya melalui Yosua kepemimpinannya bangsa Israel bisa menaklukkan kota Yeriko. Itu cerita, itu kisah masa lalu. Tetapi pengalaman bersama dengan Tuhan, apa yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel pada masa yang lalu, itu juga bisa dialami oleh kita pada masa kini. Amin. Oleh karenanya saya mengajak kepada kita untuk merenungkan satu tema, yaitu meraih kemenangan. Tantangan bagi bangsa Israel adalah bagaimana kota Yeriko bisa ditaklukkan. Tentu tantangan kita di era ini berbeda-beda. Yang tahu pasti tantangan Bapak Ibu, tantangan jemaat yang tahu. Ya. Dalam hal berkeluarga, dalam hal mendapatkan pekerjaan, dalam hal mendapatkan berkat. Tidak mudah. Ada tantangan, ada rintangan di sana, Bapak Ibu. Tantangan atau rintangan itu kita tidak bisa hindari. Bapak Ibu dan saya tidak boleh menghindar dari tantangan atau rintangan yang ada. Kita juga tidak boleh lari dari rintangan itu atau tantangan itu. Karena di balik tantangan, di balik rintangan itu ada berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Seberat apapun kita harus hadapi. Kita harus jalani, kita harus terobos itu tantangan atau rintangan itu. Karena kita tidak sendirian. Amin. Dan untuk menjadi pemenang, kita bisa menaklukkan rintangan yang ada. Kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel. Supaya Bapak Ibu, kita semua juga sekali lagi memperoleh kemenangan, termasuk tahun ini. Sebelum akhir tahun 2022,
berakhir, kita mendapatkan berita, mendapatkan informasi bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap, tahun yang banyak kesulitan. Tidak hanya dunia, negara-negara lain, tetapi juga Indonesia. Itu diungkap oleh pejabat negara. Itu juga disampaikan oleh para peneliti di bidang ekonomi. Dan sampai sekarang ini pun, di awal tahun ini, di bulan Januari ini, berita yang sama tetap disampaikan. Dan sekarang kita sudah masuk ke hari yang ke-15 di tahun ini. Tetapi apapun itu, tantangannya Bapak Ibu, kita pasti bisa melewatinya. Kalau kita ikuti apa yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel waktu itu. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, ikuti cara Tuhan. Untuk kita menjadi pemenang, untuk kita bisa meraih kemenangan, bisa menaklukkan setiap rintangan, tantangan yang ada tahun ini, ikuti cara Tuhan Bapak Ibu. Ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Kalau Bapak Ibu baca di sana, sidang jemaat baca di sana, itu secara sistematis, berurutan dikasih tahu kepada Yosua, supaya bangsa Israel tidak langsung menerobos, tidak langsung berhadapan dengan kota Yeriko dan penduduknya. Maksud saya dengan penduduk Yeriko. Bangsa Israel melalui Yosua diminta selama 6 hari itu, mereka setiap hari hanya 1 kali berjalan mengelilingi kota Yeriko yang sudah dibentengi itu. Ya. Yang pertama, pasukan bersenjata. Itu urutan-urutannya. Yang kedua, imam 7 orang dengan memegang sangkakala dan meniup sangkakala selama berkeliling. Yang ketiga, itu tabut perjanjian. Yang keempat, itu barulah pasukan penutup lagi. Hanya sekali sehari selama 6 hari. Mutar. Mengelilingi kota Yeriko. Hari yang ke-7, mereka harus mengelilingi 7 kali. Dengan urutan-urutan tadi, pasukan bersenjata, imam yang meniup sangkakala, tabut perjanjian, lalu pasukan penutup. Setelah itu mereka harus berteriak dengan sekeras-kerasnya. Dan memang benar Bapak Ibu sidang jemaat, dilakukan selama 6 hari. Masuk hari yang ke-7, baru mereka berteriak. Dan tembok kota Yeriko itu runtuh. Dan mereka diminta maju. Benar-benar ditaklukkan kota Yeriko. Yang mustahil untuk bisa ditaklukkan Bapak Ibu. Ya. Tapi perhatikan dengan baik. Yosua mengikuti cara Tuhan. Lalu seperti apa cara Tuhan itu Bapak Ibu? Tentu Tuhan berfirman kepada setiap kita. Dengan cara Tuhan. Bisa jadi Bapak Ibu sebelum memulai sesuatu, mengerjakan sesuatu, harus berdoa.
Didoakan terus, diusahakan terus, tidak menyerah, maju terus. Ngucap syukur dengan apa yang ada, dengan pikiran yang fokus kepada tantangan rintangan itu, bahwa tantangan rintangan itu kita sanggup atas. Amin. Ikuti cara Tuhan. Bagaimana mengikuti cara Tuhan? Bapak, Ibu, dan saya harus memberikan perhatian yang penuh terhadap pemberitaan firman Tuhan. Karena lewat pemberitaan firman Tuhan seperti ini, Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Juga lewat renungan-renungan pribadi, renungan keluarga. Dengar firman Tuhan di YouTube. Saat Bapak Ibu nonton, lihat YouTube, khotbah-khotbah yang ada. Tuhan berpesan apa kepada kita? Bapak Ibu, rintangan saya tahun ini dari segi keuangan. Saya sadar betul keuangan saya terbatas, Bapak Ibu. Ya. Tahun ini anak saya yang kedua akan ujian. Nomor 2. Ujian, saya maunya dapat nilai yang bagus. Dan bisa sekolah, di sekolah yang bisa saya jangkau dari segi keuangan, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga begitu. Pak Indra, Audi, akan ujian. Dan masuk perguruan tinggi tahun ini. Tantangan. Lalu siapa lagi ya? Oh iya, Meme juga. Tuh kan lupa. Ternyata 2 anak Pak Indra. Yang satu mau masuk ke SMA atau SMK ya? SMP, sorry. Ya, habis badannya terlalu besar nih Meme. Iya. Orang nggak ngira ini masih SD, karena dandanannya dandanan remaja. Ya, Bapak Ibu, ini contoh. Kalau masuk sekolah swasta, berapa lagi uang yang harus dikeluarkan? Betul ya Pak Indra ya? Belum lagi persaingan bisnis, tempat pekerjaan. Besar tantangannya. Saya mencermati pernyataan Pak Amin juga. Tuh, kan sekarang dari segi bisnis nggak mudah. Itu yang saya kemarin Pak. Bukannya makin menurun. Pak Tony juga begitu ngomongnya. Apa namanya? Percetakan ya. Katakan. Apris juga. Hampir semua itu baru pekerjaan, baru sekolah anak. Tapi yang lain Bapak Ibu. Saya tahun ini berharap secara manusia ini, selain anak bisa sekolah lagi, lanjut ke SMA atau SMK nantinya, bisa bangun dapur Bapak Ibu. Bisa beli tanah lagi, bisa buat kebun lagi. Tahun ini cita-cita saya bisa penuh apa buat kebun pinang. Tanahnya ada, itu bukan buat yang seperti sawit Bapak Ibu. Kalau pinang itu musim-musiman, itu tantangan. Tapi sekalipun teman terbatas, berharap terus kepada Tuhan, doakan, ikut cara Tuhan, kita
Sangat mungkin. Amin. Jangan gunakan akal apa kasih kita, dengan kata lain hitung-hitungan kita. Dengan hitung-hitungan kita nggak masuk. Serius, nggak masuk. Saya kemarin bukan sombong, tapi ini kesaksian dengan keterbatasan saya, keterbatasan keluarga. Saya jual kebun sawit yang sudah ditanam hampir 1 hektar. Ditanam setahun yang lalu. Saya jual itu. Saya beli tanah yang baru. Lalu saya bisa tanami. Masuk 101 batang kemarin. Masih ada luas lagi yang belum ditebas. Tapi Bapak Ibu, ada orang beli bibit sawit yang kita tanam 9 bulan yang lalu. Pas saya ada. Jalan begitu, Bang, apa? Ada Om Din nggak? Itu adik saya. Kenapa? Nih kita lagi nanam sawit, tapi bibitnya kurang. Oh ada. Perlu berapa? 100 batang, dia bilang gitu. Sementara ada kawan, dia mau jual tanahnya. Ya kurang dari 1/4 hektar. Saya bilang, saya sanggupi. Tapi nanti 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, nanti tanah yang ditawarkan itu baru saya beli. Itu ceritanya. Tapi karena ada orang yang beli bibit sawit, dari uang bibit sawit itulah saya beli akhirnya tanah dari kawan yang kurang dari 1/4 hektar itu. Masih di lokasi yang sama. Rasanya nggak mungkin Bapak Ibu. Pulang 5 orang bolak-balik ngabisin uang sekian. Berlanjut bisa nanam, bisa beli tanah lagi. Nggak mungkin. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mengandalkan Tuhan. Amin. Termasuk nanti berjuang gimana ini anak-anak kita. Lingkungan seperti ini, Bapak Ibu. Tuntutan sana sini. Anak saya yang besar bilang, gak ada uangnya belum Pak untuk bayar semester ini. Semester 2022, 2003, 2024. Ada. Jangan sampai pulang nggak sanggup bayar uang sekolah, kuliah. Ada. Tenang. Kamu tenang saja, aku udah siapkan. Bisa dibayar, dilunasi Bapak Ibu. Masih banyak lagi perencanaan ke depan Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah gunakan cara kita dalam keterbatasan kita Bapak Ibu. Tapi cari cara Tuhan. Amin. 5 roti, 2 apa? 2 ikan betul ya? 2 roti atau 5 roti? 5 roti dan 2 ekor ikan. Cepat itu manusia tak mungkin memberi makan. Oh itu kan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi masa itu termasuk zaman Yosua dalam segala keterbatasan kita, Tuhan pasti akan catat. Pasti Bapak Ibu. Yang penting kita sabar. Sabar menjalani. Tiap orang juga punya tantangan, punya rintangan. Tahu sabar. Amin.
syukur aja lah. Dikeluhkan juga tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Kalaupun nangis ya nangis di hadapan Tuhan. Lewat kita. Jalani. Mana kita meraih kemenangan, ikuti cara Tuhan. Yang kedua, saat mengerjakan sesuatu di tengah-tengah tantangan-rintangan yang ada saatnya Bapak Ibu saya untuk diam. Ayat yang ke-10, kalau tadi ayat 3 sampai ayat yang ke-9, bagaimana menahan ikuti cara Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar diam, menenangkan diri, jangan banyak bicara Bapak Ibu. Ayat yang ke-10, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ada saatnya kita ini harus diam, Bapak Ibu. Bicara. So, kalau banyak bicara, bisa kacau. Gak fokus. Diam aja. Suami istri, udahlah. Diam, tenang. Kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Doakan apa yang harus kita doakan. Lakukan pelayanan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pelayanan. Ada saatnya kita tutup mulut. Kita berbicara, kita banyak ngomong, orang bisa salah paham, kita bisa salah paham dengan orang yang salah paham dengan kita. Akhirnya masalah yang ada tidak terurai. Tantangan yang ada tidak terselesaikan, justru akan menambah masalah yang baru Bapak Ibu. Dan tenang aja. Karena ada saatnya, suatu saat kita harus bicara. Itu masalah anak. Gimana caranya kita doakan? Tidak boleh saling menyalahkan satu terhadap yang lain sebagai suami istri. Udah jalan aja. Jalani. Hadapi. Kalau kita banyak bicara, siapa yang mau nanggapi juga? Kalaupun ada yang nanggapi, dia pasti apa? Salah menanggapi apa yang kita utamakan. Apalagi kalau kata-kata kita itu sembarangan Bapak Ibu. Masalah semakin menjadi bekerja dalam senyap, ada istilah itu ya. Tahu bekerja dalam senyap. Nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak bicara. Tahu-tahu jadi, tahu-tahu selesai. Bapak Ibu, kalau sudah pada titiknya, baru kita bicara. Ini yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana meraih kemenangan, ikuti cara Tuhan. Yang kedua, dah diam. Gak usah banyak cerita, gak usah banyak mengeluh, tidak usah banyak apalagi lah. Lalu yang ketiga, saat kita bisa melewati tantangan rintangan yang berat itu Bapak Ibu, kita harus menepati janji kita. Ayat 17, ayat 22,
sampai ayatnya yang ke-25. Bangsa Israel sebelum berhadapan dengan kota Yeriko ini, mereka mengadakan penyusupan, penelitian. Tidak mudah, Bapak Ibu. Tapi rupanya ada Rahab di sana. Rahab ini siapa? Perempuan yang tidak baik-baik. Bapak Ibu cari referensinya. Dia adalah seorang perempuan penghibur begitu. Pada saat bertemu dengan mata-mata bangsa Israel itu, ini menyembunyikan. Nanti pada saatnya, pada saat penaklukan kota Yeriko, maka ini akan dibantu. Ini akan diselamatkan. Keluarganya akan diselamatkan. Benar Bapak Ibu. Setelah kota Yeriko ditaklukkan, apa yang dijanjikan komitmen, apa yang diucapkan kepada Tuhan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dalam hati untuk gereja. Bapak kan biasanya kalau ada itu dalam hati kita, nanti saya bisa melewati ini, saya nanti akan bersusun. Giliran sudah dia lewati rencana itu, dia nggak tepati janjinya, dia nggak mau bersaksi. Nanti saya proyek ini, saya akan memberi sesuatu kepada seseorang. Nanti kalau bisa lewat ini kita nanti jalan-jalan. Kalau itu menyangkut apa yang diucapkan, apa yang dinasarkan, Bapak Ibu, jangan pernah kita lupakan, apalagi kita ingkari. Saya ingat peristiwa mertua saya berapa tahun yang lalu. Bapak Apris sangat mendesak istri saya ke saudara Soekarno-Hatta. Masih ingat Apris ya? Karena mertua saya itu yang laki ternyata kaldunya sudah pecah. Dokter juga mengatakan memberikan beberapa alternatif. Tidak dioperasi lewat. Dioperasi juga bisa lewat. Kalaupun ya pokoknya intinya ya dicobalah. Keluarga memutuskan dioperasi, Bapak Ibu. Kami datang menyusul sana. Mertua itu sudah dioperasi. Panjang ini operasinya. Waktu di ruang ICU ya, itu habis dioperasi itu, kebetulan malam itu saya yang jaga.
Itu kok bekas operasi keluar darah. Basah ini yang nutupi ini. Ada beberapa orang yang donor darah juga gitu ya. Kok aneh sih? Habis dioperasi keluar darah dari bekas operasi. Selama menunggu itu Bapak mertua itu nggak sadar. Dia bisa bicara tapi tidak sadar apa yang dibicarakan, dikatakan karena saking sakitnya atau apalah. Saya menangis juga Bapak Ibu. Teringat gitu. Kita biasa ngobrol, Bapak mertua itu jarang ngobrol. Tapi waktu itu kalau udah ketemu, pulang, kita ngobrol juga gitu. Saya ingat itu. Saya nangis. Lalu saya bilang, Pak, nanti kalau Bapak sembuh, Bapak sehat, Bapak ikut saya ke Kalimantan. Kita main ke Kalimantan. Sekian lama, sehat Bapak Ibu. Sembuh. Saat datang ke sini, ke Jakarta, kita ke Kalimantan ya Pak. Ikut ke Kalimantan Bapak Ibu. Karena waktu sakit itu sudah diniatkan. Sembuh nanti kita ke Kalimantan. Saya yakin Bapak Ibu juga suka begitu Bapak Ibu. Saat berhadapan dengan situasi kondisi yang sulit. Jangan pernah kita lupakan apa yang kita ucapkan. Kalau saya sembuh, kalau ini masalah selesai, dan lain sebagainya, saya akan rajin ke gereja. Harus rajin, Bapak Ibu. Nanti saya akan, kalau datang, nanti saya akan bersaksi, saya akan pelayanan. Yang tahu Tuhan dan kita. Yang bisa menepati adalah kita. Amin. Coba Bapak Ibu ingat-ingat. Yang tahun lalu, apa komitmen Bapak Ibu, janji Bapak Ibu, maksud saya, nasar Bapak Ibu, yang Bapak Ibu ucapkan atau tidak ucapkan tapi ada di dalam hati. Tahun ini tepati. Amin. Tahun ini tepati. Kalau Bapak Ibu dan saya tahun ini melihat rintangan yang ada, tantangan yang ada, lalu kita bernasar dan nanti akhir tahun atau pertengahan tahun katakanlah semuanya tuntas, maka janji kita juga harus kita tuntaskan. Amin. Yang terakhir, kalau tadi ayat 17, 22 sampai 25, yang sekarang ini adalah ayat 17 sampai 19. Kalau itu berkaitan berbicara dalam hal keuangan. Kalau itu yang bukan milik kita, itu miliknya Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Jangan menjadi orang yang tamak. Jangan menjadi orang yang serakah, Bapak Ibu. Yosua bilang, apa yang bagian Tuhan, bagian Tuhan. Jangan coba-coba diambil. Serahkan sama Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca di pasal yang ke-7. Ternyata ada penduduk Israel itu yang tamak, yang serakah, yang tergiur terhadap berkat yang ada. Ingin dia miliki, padahal itu miliknya Tuhan. Itu miliknya orang lain. Maka di dalam kekristenan itu dikenal dengan murah hati. Berbagi. Bapak Ibu. Yang bukan milik kita, kasih ke orang lain.
Sekalipun itu Tuhan berikan kepada kita. Siapa? Yang Tuhan gerakkan hati kita harus diberikan kepada siapa? Tanpa harus melihat apanya. Lihat sukunya, agamanya, gerejanya. Berbagi kepada orang lain. Kalau itu bicara, itu miliknya orang lain. Tuhan pakai kita. Karena bagian kita sudah ada. Amin. Yang bagian kita, ya kita nikmati. Tapi yang bagian orang lain, jangan kita coba-coba nikmati. Termasuk yang bagian Tuhan. Ya, gereja kita sih tidak menekankan perpuluhan Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu, kalau melewati berbagai macam tantangan, kesulitan, lalu hidup kita akhirnya diberkati Tuhan. Tidak salah kita mengembalikan berkat Tuhan itu. Amin. Saya ini masih ada 2 janji yang belum saya tepati Bapak Ibu. Saya begitu diberkati Tuhan. Saya katakan seperti itu. Karena waktu mau pulang ke Kalimantan itu kami nggak ada uang. Tapi anak saya minta pulang. Saya bilang berdoa aja lah. Kita punya Tuhan yang hidup. Itu anak saya yang kecil itu. Nggak. Mau kemana? Saya mau pulang katanya. Pulang ke mana? Ke Kalimantan. Mau ketemu nenek. Mau ketemu nenek. Ternyata benar waktu kami pulang kemarin, neneknya itu memang rindukan cucu-cucunya. Tapi sebelumnya saya bilang, berdoa. Berkat Tuhan berupa uang itu ada Bapak Ibu. Ada satu hamba Tuhan WA saya. Satu-satu saya akan bereskan Bapak Ibu. Ya. Yang satu bilang, ini Pak, kita perlu lampu pencahayaan untuk di gereja. Bisa nggak ambil bagian? Saya bilang, iya, saya akan ambil bagian. Tapi tidak sekarang. Iya Pak, yang penting Bapak ambil bagian. Oke, itu satu Bapak Ibu. Berarti apa yang saya ucapkan itu untuk pekerjaan Tuhan. Jumlahnya sekian saya tahu, ya saya harus kirim nantinya. Yang satu lagi Bapak Ibu, lagi sedang pembangunan gedung gereja di daerah Kutusi bawah sana. Bang, kami lagi sedang bangun gereja. Bisa nggak minta tolong sama Bang lewat yang lain-lain untuk ambil bagian? Dia kirim foto-fotonya. Dan dia memang pelayanan di sana, saya tahu itu. Mereka potong pohon gitu ya, pohon besar buat balok, buat papan. Mereka kumpulkan pasir. Cuman semen kan harus dibeli. Oke, saya akan ambil bagian, saya bilang begitu. Bagilah nomor rekeningnya. Dia kirim Bapak Ibu. 2. Dan saya sudah niat dalam hati untuk perpuluhan ke depan, khusus perpuluhan dari sekolah, itu saya akan kembali alokasikan ke pembangunan itu. Karena selama ini siapa yang perlu di Kalimantan itu saya kirim Bapak Ibu. Ya. Cuman saya memperhatikan belakangan, yang dulu pernah saya kirim, ekonominya jauh lebih baik dari ekonomi saya Bapak Ibu. Ya. Rumah mereka udah besar-besar, beton, ada yang udah diangkat PNS, ya, ada yang sudah punya mobil. Ya udahlah, saya harus salurkan kepada yang lain. Kalau yang gereja, saya kembalikan ke gereja.
kita belajar untuk tidak menguasai berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tidak mudah mendapatkan itu semua. Amin. Lain halnya kita keturunan orang kaya raya. Nggak usah kerja, 7 turunan pun mereka masih punya stok makanan. Masih bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kalau kita memang berjuang dari awal sampai hari ini, hanya kemurahan Tuhan yang campur tangan. Pada saat Bapak, Ibu, dan saya diberkati Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan. Kalau itu miliknya Tuhan, berikan kepada Tuhan. Amin. Kalau itu miliknya yang lain, untuk orang tua, untuk kawan, atau siapa saja yang kita tahu dia dalam kekurangan dan hati kita memang harus ke sana, jangan ditahan. Kalau memang pas lagi ada, kasih. Bapak Ibu. Nila dipanggil Nila. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, bagaimana kita meraih kemenangan, bisa mengatasi segala macam rintangan, ikuti cara Tuhan. Yang kedua apa? Ada saatnya kita diam, gak usah banyak komentar, gak usah banyak bicara. Lalu tepati janji kita, nasar kita. Yang keempat, jangan tamak. Jangan mengambil yang bukan bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua diingatkan tantangan yang kami hadapi atau yang diperhadapkan kepada kami bukan tantangan yang ringan. Kami tahu kami punya keterbatasan dalam banyak hal. Tapi kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang mengasihi kami. Kami tidak sendirian menghadapi tantangan rintangan itu. Oleh karenanya Tuhan, kami boleh terus hidup di dalam Tuhan. Supaya kami mengikuti cara Tuhan dalam menghadapi tantangan. Dan kami juga tidak menjadi orang yang tamak. Kami boleh menepati janji kami. Dan kami juga ada saatnya harus berdiam diri. Tidak banyak bicara atau bahkan tidak bicara sama sekali. Terima kasih, berkati sidang jemaat-Mu yang ada di ruangan ini. Berkati sidang jemaat-Mu yang juga nanti akan mendengar lewat YouTube. Terima kasih, kami berdoa untuk channel yang selalu dibuat oleh Pak Indra. Mungkin tidak banyak yang melihat. Tapi kami tetap percaya suatu saat apa yang dibuat ini akan memberkati banyak orang. Dan kami juga berharap suatu saat mereka boleh bersaksi. Suatu saat lewat sidang jemaat-Mu kami mendengar lewat gereja GKRI Epifania di tempat ini banyak orang yang diberkati lewat pemberitaan mimbar di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tiada yang mustahil.
Berdoa, yakinkan setiap kami Tuhan bahwa Tuhan bekerja di dalam dan di antara kami. Di dalam kami menjalani hari-hari yang ada, minggu-minggu yang ada, bulan-bulan yang ada, di sepanjang tahun 2023. Kalau tahun lalu kami bisa melewati, dan kami meraih banyak berkat yang daripada Tuhan, tahun ini pun kami akan dapat jalani, dapat lewati, dan meraih banyak berkat Tuhan. Sekalipun kami sadar banyak tantangan, rintangan yang diperhadapkan kepada kami. Kami tidak sendirian, sebagaimana pujian tadi. Kami bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di pihak kami. Rekananya pada kesempatan siang ini hamba berdoa untuk setiap sidang jemaatmu, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, yang muda maupun kami yang orang tua. Kami lebih lagi hidup bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan yang melihat hati kami. Oleh karenanya hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semangati setiap kami Tuhan. Demikian juga pada saat kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan kesulitan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam berelasi. Kami mohon Tuhan karuniakan hikmat bijaksana. Kami belajar untuk bersyukur, belajar untuk berserah, mengerjakan apa yang harus kami kerjakan sesuai dengan bidang kemampuan kami. Segala macam cita-cita keinginan tahun ini kami mau serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami berdoa karuniakan kesehatan kepada setiap kami, bahkan umur yang panjang kepada setiap kami. Tuhan, kuatkan iman percaya kami, khusus kami orang tua, supaya kami semua diberi hikmat bijaksana oleh Tuhan. Jadikan kami pendoa-pendoa syafaat bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami. Dan biarlah anak-anak kami semua, anak-anak sidang jemaatmu semua, takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, sayang kepada orang tua, dan terus berdoa untuk cita-cita mereka sendiri. Hamba berdoa, kami berdoa bersama untuk orang tua Ibu Ratmi, mertua dari Pak Apris. Pasca operasi, Tuhan campur tangan, supaya Tuhan pulihkan Ibu Ratmi dan Naldo yang saat ini sedang dalam perjalanan. Lindungi, jagai, tiba di kampung halaman dalam keadaan baik. Terima kasih juga untuk Pak Rendi, terima kasih untuk Pak Amin yang boleh bersaksi hari ini. Biarlah kesaksian mereka terus boleh memuliakan Tuhan. Demikian juga yang ambil bagian dalam pelayanan mereka tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang akan ujian.
baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka meraih keberhasilan dengan nilai yang baik. Tuhan juga sediakan pendanaan yang diperlukan. Maka nanti di sekolah swasta atau sekolah negeri, kami percaya Tuhan yang mencukupkan. Kami berdoa juga ya Bapa di sorga, khusus untuk lingkungan kami. Biarlah lingkungan kami terus bersahabat dengan kami. Demikian juga kami bersahabat dengan mereka. Mereka yang menaruh iri hati, tidak suka, benci, dan lain sebagainya. Mungkin ada, sekali lagi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami tidak terpancing, tidak terprovokasi. Tapi kami boleh terus mendoakan mereka, berdoa untuk mereka semua. Kami juga berdoa untuk pertambahan jumlah bilangan di tempat ini. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Baik itu anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, maupun jemaat umum. Ada dan boleh ada. Yang sudah ada, tetap setia. Yang baru, Tuhan tolong. Supaya lewat kami, lewat sidang jemaat-Mu, sekali lagi ada jiwa-jiwa baru. Sebentar Tuhan, kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah masing-masing. Bahkan untuk sepanjang minggu ini, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai, Tuhan Yesus yang memberkati. Inilah doa kami, hanya kepada Tuhan Yesus segala hormat, kepujian, kemuliaan. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih daripada Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.